Oke, jadi di pertemuan hari ini, suara saya jelas nggak, Muklis? Jelas sih Kak. Oke, jadi di pertemuan hari ini kita coba bahas tentang dasar-dasar bekerja dengan file ya, teman-teman. Jadi ini belum kalian dapatkan di Python Start 1 dan mulainya di Python Start 2. Nah, kenapa ini perlu? Kalau aplikasi paling besarnya itu nanti ketika kalau kalian tahu Minecraft, itu adalah apa? Terdiri dari balok-balok kode dalam, bukan balok-balok kode, balok-balok model dalam pembuatannya, sehingga kalau dibuat manual itu amat sangat lama. Nah, kita membutuhkan sesuatu hal yang sifatnya praktis sehingga kita dengan mudah mengaplikasikan atau membuat bangunan-bangunan. Itu salah satu aplikasinya. Nah, sekarang kita bahas dasar-dasarnya dulu ya untuk membuat aplikasi kalian nantinya. Oke, ya, jadi ini dia nanti yang akan kalian buat, teman-teman. Jadi kalian di apa namanya? Suruh untuk membuat hal-hal ini. Jadi seorang ilmuwan meminta tolong untuk membuatkan aplikasi Smart Note ya yang mampu pertama membuat dan menghapus catatan, kedua mengedit catatan, ketiga menetapkan tag untuk catatan dan mencari catatan berdasarkan tag. Setelah itu kita punya pertanyaan, gimana cara mengatur penyimpanan, kemudian gimana cara kita memprogram tampilan programnya. Nah, di sini teman-teman, alur yang dapat kita pakai itu seperti ini nanti. Pertama, kalau ide ya ini hanya apa namanya ceritanya doang ya. Ketika ide muncul, dia membuat catatan, orang itu maksudnya yang memesan aplikasi ini, kemudian dia bisa membuka aplikasi dan menambahkan catatannya. Setelah mungkin dia ingin istirahat, dia ingin menutupnya, dan kalau mau terus bekerja maka catatan harus terus terbuka. Seperti ini alur dasarnya. Nah, di sini kita akan coba nanti menggunakan PyYQt dan tujuan kita hari ini apa sebenarnya? Kita coba berinteraksi atau bekerja dengan file text. Kemudian kita perlu tahu apa ya eksistensinya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian apa itu atribut akses untuk file text, pelajari apa aja nantinya. Kemudian program sistem penyimpanan kita sendiri. Oke, nah jadi untuk diketahui bahwa format atau ekstensi dari file text itu adalah .txt, teman-teman. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Kalau kalian menemukan file dalam bentuk ini, berarti biasanya dibuka pakai Notepad atau enggak kalian dapat menggunakan Visual Studio Code atau enggak Sublime Text. Bebas ya. Tapi pada umumnya pakai Notepad, yaitu yang ini nih. Nah, pada umumnya. Kemudian pertanyaannya bagaimana suatu program dapat mengakses file seperti itu? Ya, kita dapat menggunakan Notepad. Tapi gimana cara coding? Caranya? Oke, caranya adalah pertama nanti apa namanya? Kita coba di bagian ini dulu membacanya, kemudian ada untuk merekamnya, kemudian ada untuk perekaman lebih lanjut. Membaca ini maksudnya cuma read only. Kemudian perekaman ini kalian dapat menambahkan sesuatu, kemudian lebih lanjut nih menambahkan sesuatu ditambah dengan penyimpanan sebelumnya atau data sebelumnya tidak hilang. Kalau merekam ini data sebelumnya hilang gitu teman-teman. Oke, setelah itu ini perintah-perintahnya. Yang pertama, untuk membaca saja kalian akan perlu open and read. R ini for read ya teman-teman. Kemudian untuk menulis saja, yang mana konten lama dihapus, kalian dapat menggunakan write. W for write ya. Kemudian untuk menambahkan di mana informasi sebelumnya tidak hilang, kalian dapat menggunakan .append atau add. Kakak nggak tahu. Yang jelas R, W, and A. Oke. Kemudian gimana cara melakukannya? Nah, ini dia teman-teman. Nanti di PS Code kalian sudah disediakan datanya. Datanya kalian tinggal baca dengan perintah atau comment with open, and then this is the name of your file ya guys ya. Kemudian modenya mode apa? Membaca doang, mau menulis, kemudian mau menambahkan, silahkan.
spile sebagai aliasnya supaya mudah. Kemudian bilang file.read, kemudian read line. Nah, ini artinya apa kalau read line ini? Dia akan membaca filenya per baris. Begitu. Oke? Nah, itu dulu, teman-teman. Nah, kemudian terkadang kita apa namanya nanti berhadapan dengan banyak operating system sehingga kita perlu menetapkan hal ini supaya nggak trouble ke depannya, yaitu encoding UTF-8. Nah, ini untuk membuat tidak trouble ke depannya aja sih. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi with open pum.txt modenya read, kemudian UTF-8 as file data sama dengan file.read 1 print data, file.read print data lagi, dia akan tertulis seperti ini. Oke, guys. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, bentar ya teman-teman, saya permisi sebentar banget. Perhatikan aja kodenya.
Cek. Halo guys. Oke, ini dia teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, with open ini modenya ini, kemudian encoding supaya nggak terjadi kesalahan terkait operating sistemnya. Habis itu untuk mempermudah pakai alias. Setelah itu yang pertama read one. Nah, ini nanti akan apa namanya? Akan mencetak apa eh, karakter pertama, teman-teman. Ya, kemudian kalau kalian read lagi, di sini nanti sisanya ya, yang bersama setelah ini. Oke, gitu. Kemudian kita dapat menambahkan ke dalam filenya, tetapi kita kehilangan informasi sebelumnya. Nah, misalnya nanti saya ingin menambahkan kata information, kalian harus mengubah modenya ya, teman-teman. Kemudian di sini bukan lagi read, tapi write. Apa yang ingin kalian tambahkan. Setelah itu tutup filenya. Nah, contohnya begini. Kalau kalian menggunakan W doang, kemudian encoding supaya nggak terjadi kesalahan, aliaskan file.write ini. Nah, nanti saat kalian print datanya, kita perlu membacanya dulu ya, with open home.txt, R encodingnya UTF-8 as file, kemudian file.read. Habis itu saat di print, kalian akan melihat hal seperti ini. If I can bla 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 bla, tapi yang jelas di sini ini belum ada. Kenapa? Karena mode yang kita gunakan itu adalah hanya menulis, tidak menambahkan. Sehingga dia akan di-print secara terpisah, teman-teman. Gitu maksud dari apa namanya? Awalnya saat kalian print yang ini, maka yang ini print ini secara keseluruhan, maka yang muncul adalah yang ini. Kalau kalian print hasil yang ini, maka yang muncul yang tadi doang. Datanya hanya yang ini, yang kalian tambahkan, nggak punya data sebelumnya. Oke, sekarang gimana kalau saya ingin menambahkannya, Kak, semuanya dengan
sebelumnya sama yang saya tambahkan ini. Nah, barulah di sini muncul mode A, append atau add. Saya nggak tahu ini append atau add mungkin ya. Yang jelas kita perlu bilang with open sama, kemudian di sini, ini yang membedakan yang ini, kemudian yang ini sama dengan write tadi. Nah, saat kalian menulis seperti ini, nanti kalian akan mendapatkan sesuatu seperti ini. Nah, jadi data ini masih berada sama dan yang kita tambahkan juga di sini. Oke? Teman-teman, ada pertanyaan dulu? Faiza, Muklis, Janitra, Gibel? Silahkan. Sorry ya, tadi saya buru-buru. Ada pertanyaan? Guys, cek, cek, cek. Belum. Halo? Halo Kak. Jelas berarti? Kak, berarti ini Ya, nah, kita makainya di VS Code lagi ya Kak? iya di VS Code. Ya. Karena ini dasar-dasar bekerja sama file text doang ya. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi Smart Notes namanya. Kemudian kita memerlukan file text dalam pengoperasiannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu cara bekerja dengan file text gitu. Oke? Gitu teman-teman. Aman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau aman, Aman, Kak. oke aman ya. Kalau aman sekarang tugas kita ini menggunakan Algo VS Code selesaikan tugas files basic, kemudian jika kesulitan muncul gunakan petunjuk di level tersebut. Nah, ini nanti filenya kalian dapat langsung di VS Code-nya. Saya langsung contohkan saja ya supaya kalian ini. Saya harus login ini, guys. Algo Python mana Algo Python? Sebenarnya boleh pakai Colab atau Jupyter Notebook sih, tapi tuntutannya harus pakai VS Code ya teman-teman. Nah, ini dia kelas kalian di kelas hari Minggu. Nah, ini dia working with text file. Nah, ini saya udah jadi ternyata. Oke, ini dia teman-teman. Ya, jadi udah jadi ya. Saya, saya pikir belum jadi. Nah, ini dia teman-teman. Tugasnya adalah tugas 1 tulis program. Kalian lihat nggak guys? Lihat ya. Kelihatan Kak? Ya, tulis program yang membaca isi file quotes.txt dan mengeluarkannya ke terminal atau konsol. Setelah membaca, program meminta pengguna memasukkan penulis kutipan dan menambahkannya ke file. Kemudian program harus dicantumkan dan show again harus dicantumkan tanpa tanda kurung. Pokoknya persis kayak gini ya yang ingin kita lakukan. Nah, sekarang caranya gimana? Oke, kalian perhatikan di sini. Tugas 1, Kak menulisnya begini. Ya, ini kita hapus saja. Ini perintah dari algoritmiknya. Oke, pertama kita sudah punya file txt-nya. Sebenarnya ini sederhana, ya teman-teman. Tulisannya begini. Nah, sekarang kita coba baca, ya. Baca dulu aja ya. Jangan gunakan perintah ini. Nanti kalau kalian mau, kita ulang aja. Ini nanti sebagai referensi kalian. Kalian tinggal bilang ya, with open, nama filenya, quotes dot txt, kemudian tambahkan modenya read dulu ya kita. Kemudian tambahkan supaya tidak trouble di bagian operating system UTF-8. Oke. Habis itu kita buat alias SF misalnya. SF. Habis itu ups. Oh. Kalian di sini
tinggal data sama dengan app.read. Nah, kemudian kalian print data. Apa yang akan terjadi? Kalian akan lihat cara. Nah, ini dia. Ini saya bersihin dulu ya. Nah, ini guys. Jadi ini kemarin saya nyoba-nyoba, jadi memang isinya begini ya. Jadi nanti kalau kalian mau reset aja ini, ya. Ini mungkin kalian mau reset, silahkan. Nah, habis itu di-save. Habis itu saat kalian coba baca ulang. Nah, ini tulisannya, ya. Nah, sekarang misalnya kalian ingin menambahkan sesuatu, ya. Ingin menambahkan sesuatu. Nah, kalian perlu komen ini dulu, guys. Atau ubah langsung modenya W. Kemudian di sini jadi write. Write gitu ya. Ups. Ini adalah tulisan yang saya tambahkan. Oke. Kemudian saat kalian print data, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi, teman-teman, nggak ada apa-apa. Dia akan memprint len-nya. Kenapa? Karena mode kalian itu menulis, bukan membaca. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan datanya, kalian perlu melakukan with open quotes.txt read encoding UTF-8 as misalnya apa file bebas data sama dengan file.read. Habis itu print data. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini dia, baru sekarang datanya, teman-teman. Loh, kenapa baru? Ya, karena kan kita menambahkannya tadi. Ya, kita lihat data aslinya memang baru. Gitu ya. Oke, jadi hati-hati ya saat menambahkan. Nah, kalau kalian ingin, sekarang perintahnya kan di soalnya bilangnya kita harus menambahkan tulisan di akhir. Kira-kira kita pakai apa? R, W, atau E? Ayo, kira-kira kita pakai apa? Dia supaya tampilannya beginilah gitu. Kira-kira pakai apa? Ayo guys. Halo guys. Pakai Pakai? pakai AK. Iya, pakai A. Mudah kan? Ya, jadi kita pakai A ya teman-teman. Betul banget. Ya, ini kalian nanti nggak bisa kembalikan. Jadi ini di komen. Kemudian di sini yang saya tunjukkan, kita pakai A, tambahkan 2 baris baru. Di sini saya hidupin aja. Oke, begini. Kemudian jangan lupa setelah ini jangan langsung di print, tapi di modenya read dulu ya. Habis itu di print. Oke, udah gitu doang. Tugas 1 selesai. Ada pertanyaan? Guys, ini selesai berarti. Silakan, ada pertanyaan? Berarti kita bikin programnya pakai yang gue atau yang AK? Yang A, yang A. Yang Ini A. Kak, ya untuk memenuhi tugas pertama ini ya. Jadi kan dia maunya ditambahkan pengarangnya di bawah nih. Ya, nggak mungkin supaya tampil seperti ini, nggak mungkin kita pakai W ya. Dia akan nanti kalau W dia aja yang tampil sendiri. Tetapi kita harus menggunakan A, append atau add, saya nggak tahu. Oke, gitu doang teman-teman tugas satunya. Nah, sekarang kita ke tugas 2, coba. Tugas 2 itu dia menyuruh menampilkan hal ini. Ya, ya ini jelas nanti kita harus menggunakan apa A ya, A lagi teman-teman. Nah,
perintahnya tambahkan ke program sehingga meminta pengguna untuk menambahkan kutipan dan penulis lain. Kutipan baru dan penulisnya ditambahkan ke file quotes.txt dengan cara yang sama seperti tugas 1. Nah, seperti tugas 1 berarti nanti kalian copy aja. Ya, copy aja ini, kemudian paste di sini. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah, nah ini dia. Setelah setiap kutipan dan penulis ditambahkan, program akan menanyakan apakah pengguna ingin menambahkan lebih banyak data. Nah, yang ini dia guys. Ya. Pakai while. While true, kemudian begini, answer input want to add another quote. If answer-nya yes, maka quote-nya input, kemudian outdoor-nya ditulis. Habis itu open file-nya pakai mode A. Ya, ini dia lengkapnya. Nah, ini dia lengkapnya. Kemudian ya kalian nanti apa namanya? File.write quotes-nya yang kita tambahkan di sini. Ya, habis itu tambahkan outdoors-nya, outdoor. Kemudian ya file.close untuk menutup filenya. Nah, kalau jawabannya tidak berarti berhenti. Nah, ini agak kurang rapih. Kemarin saya kalau nggak salah mencontohkan di Google Colab, teman-teman. Ini saya langsung ke Colab aja. Ya, jadi nanti kalau di Colab, kalian perlu apa namanya? eh, new notebook M3L1. Ini PS2 M3L1 itu ya. Nah, kalian perlu nanti pertama filenya diupload dulu ya. Filenya diupload kemana? Di sini. Atau ya yang tadi aja nih kita upload guys. Cara uploadnya gimana? Kalian dapat menggunakan ini di refill. Nah, habis itu kalian drag ke sini. Mana nih? Waduh. Nah, ini kalian drag ke sini guys. Oke, udah ya. Habis itu kalian ngodingnya di sini aja. Ya. Jadi with open, kita baca filenya dulu ya. Quotes, kalian dapat langsung copy paste. Copy paste, kemudian modenya read dulu, kita coba lihat. Kemudian, apa namanya? Ah, ini langsung saja sebenarnya, tapi saya nggak mau. Oh iya, saya lupa nunjukin ini ya, read line. Apa yang terjadi? Kita coba baca ya. UTF-8, kemudian di sini SF maybe, eh, file sama dengan read lines. Nah, saat kalian print file, apa yang akan terjadi guys? Yang akan terjadi adalah ini. Oh, sebentar. F ya, bukan ini aja saya ubah. Nah, ini adalah yang saya tambahkan. Nah, sekarang tugas yang tadi itu kalian dapat menggunakan perintah. Ya udah, with open sama persis. Ya, with open copy paste aja. Control V. Nah, di sini kalian ganti pakai A. Habis itu nanti bukan ini ya, tapi kalian harus menggunakan write. Kemudian misalnya dalam kurung Azali Parabi. Oke. Kemudian saat print file nggak terjadi apa-apa. Kalian harus baca ulang. Ya guys ya. With open. Ini aja. With open. Nah. Ini sekarang apa yang terjadi? Ups. Nah, akan muncul kayak gini guys. Nah, ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia satu baris? Ini karena kita read line ya. Jadi memang dia satu baris. Coba kalau kita buat dia 0. Nah, sorry. Dia akan 2 kali ya teman-teman. Karena kita nggak mengkomen ini.
Sekarang kita buat dia read biasa aja ya. Jangan read lines karena read lines nanti dia harus mencukupkan, kalau nggak selesai dia akan tetap begitu. Oh, salah lagi. Ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, ini dia guys. Ada 4 kali penambahan Azali Farabi tadi. Ya. Nah, nanti kalau kalian mau dia di bawah, pakai new line. Nah, ini dia. Salah. Ini saya komen. Nah, ini dia di bawah. Nah, di sini baru nanti new line-nya, read lines-nya berfungsi. Yang ini kan 4 kali ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Loh, iya benar. Dia akan membaca baris pertama doang. Ya. Kemudian kalau kalian 0 juga sama. Karena kita, oh wait. Oh iya, sorry. Ya, ini dia membaca karakter pertama ya kalau ini 0 guys. Oke, gitu doang teman-teman. Ini terkait tugas 1 ya. Ini kalian buat di sini nanti tugas 1. Silakan teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu yang tugas 1? Tugas 2-nya baru deh. Nah, tugas 2-nya kalian bilang nih. Kalian lihat perintahnya tadi apa? Oh, nggak bisa ya. Saya tutup aja. Saya pakai yang ini aja. Nah, ini dia guys. Oh, oops. Nah, ini dia guys. Kalian lihat nggak? Saya harus stop share kayaknya nih. Supaya biar tampil semuanya. Kalian lihat nggak? Lihat guys. Lihat Ini Kak. tugas. Oke, tugas 1 sudah selesai. Sekarang tugas 2. Kita harus buat. Ya, ini dia. Tanya dulu. Nah, kalian di sini bisa apa namanya? eh Oke, tanya ya. Berarti while aja langsung. While true. Nah, kalian dapat menggunakan di sini tambahkan input. Nah, sini want to add another quote. Nah, quote. Jawabannya yes or no. Habis itu, kalau jawabannya yes, if tambah samaran yes, kalian dapat nanti bilang ya quote-nya input
enter a quote. Nah, ini udah jadi nih. Ya guys ya. Ini udah jadi dijadiin. Tapi nggak apa-apa, kita pakai prosesnya aja. Kemudian kalian bilang with open ya quotes, atau kalian dapat copy paste-nya .txt, modenya A. Gini teman-teman. As file maybe. Dan bilang file dot write. Nah, kalau di bawahnya berarti kalian tinggal bilang n plus quote yang udah kita tambahkan. Gitu guys. Ya, udah gini doang. Atau kalian mau nambah new line-nya 2 silahkan. Elip. Nah, kalau elip berarti di sini break. Gitu guys. Ya, atau else sebenarnya. Oke, udah gini doang. While true, yes. eh Apa puisi yang saya ingat ya? No pain, no gain. Quote lah ya. Nah, gitu guys. Nah, ini teman-teman, karena kan dia while true ya, jadi dia akan terus menambahkan sampai apa namanya? Sampai kalian bilang no. Kalau di sini kalian bilang no, maka baru. Oh ya, sekarang kita di akhir coba ini ya, with open quotes .txt, modenya read, encoding sama dengan UTF-8, SF, maka data sama dengan f.read. Habis itu print data. Oke, kita coba ulang. Yes, try again. Enter, no. Nah, ini dia guys. Oh, kita lupa ya. Setelah menambahkan quotes, harusnya kita tambahkan apa teman-teman? Harusnya kita tambahkan pengarangnya ya. Jadi di sini tambahin apa? Audo. Pengarang atau titik dua. Nah, kalian dapat menambahkan pengarangnya di mana? Di sini, di belakang sini, plus gitu ya. N, N, atau di bawahnya aja ya. Lebih seru kayaknya di bawahnya. Gini aja, kemudian tambahkan. Ya guys ya. Tambahkan siapa pengarangnya? Ya udah, outdoors. Nah, sekarang udah, coba kita tambahkan apa? Eh, Today is yesterday, mystery, sorry, history, and uh, no, no, bentar kok belum connect nih guys.
Sebentar. Gini aja kalau gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan, guys? Yes. Oh. Nah, udah, guys. Ya, ada pertanyaan, guys? Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, kalau gitu share screen ya kalian. Ayo, teman-teman. Submit tugasnya. Share screen semua ya, guys ya. Share screen semuanya ya, teman-teman. Kak, Ya, berarti kita pakai codingan yang kakak pakai yang di collab tadi ya. bebas. Mau pakai yang di VS Code tadi juga boleh. Kalian ini enggak yang di VS Code? Saya kirimin ya. Kalau enggak, ini yang di VS Code-nya. Nah, itu guys. Di apa namanya? Di chat Zoom. Saya udah kirim filenya. Nah,
Out. Ada pertanyaan, teman-teman? Kak, Ya, aku mau nanya nih Kak. silahkan. Ini kan waktu aku tulis eh ketik ketik R ini kan ada R yang lainnya ini Kak. Ini tuh fungsinya kayak gimana Kak? Yang di Oh, sini nih. mau list. Yang mana? Nih, kan aku tadi udah ketik R nih. Oke. Nah, terus ada muncul fungsi yang lain juga nih. Eh, eh, R yang lain juga nih. Ini tuh fungsinya Oh, ini kenapa? Fung- oh, fungsi fungsinya. Fungsi, iya. fungsi R plus ya. Kak lupa Iya, lagi. Bentar ya. Kak buka catatan Kak dulu. tapi dia juga kepake di Note juga ya, Kak. Kenapa? Dia juga dipakai di Note ini ya.
Enggak, kalau R plus enggak. Kita pakai R doang nanti. Iya, mode R sama E, add ya. Tidak pakai R plus dan lain sebagainya. Gimana, Muklis? Mana aja? Saya pindah ke collab aja ya nanti teman-teman. Di part 2-nya juga. Oke? Saya siapin file kalian ya. Oke, guys? R plus itu untuk ini, Muklis. Kak, kemarin, bukan kemarin sih ya, dulu make itu juga ya. R plus itu buat menambahkan langsung, ya. Menuliskan langsung gitu, ya. Tapi kalau filenya nggak ada, dia akan error. Nah, kalau W plus nanti ada W plus juga, dia akan membuat file baru kalau nggak ada filenya. Oh, Tapi besok di aplikasi ini kita hanya pakai R sih, nggak pakai R plus gitu. Ada pertanyaan lain? Gibel, Denitra, Faiza? belum ada Kak. Belum ada. Terus.
Udah teman-teman, jadi semuanya. Udah teman-teman, udah selesai. Udah, kalau udah, oke. Sekarang kita lanjut part 2 boleh?
Boleh stop share dulu. Faiza, Muklis, kamu lanjutin ayo. Aduh, ini backlight ya guys layar saya, sorry. Oke, yang kedua itu kita akan berbicara tentang ini tugasnya lumayan susah teman-teman. Ya, part 2-nya lumayan susah. Jadi nanti saya kasih kuncinya dari saya. Nanti kalian analisis. Oke. Ya, ini dia tentang kerja dengan file dengan kode yang optimal sekarang. Nah, teman-teman, eh ini jawaban yang tadi mungkin ya. Ini jawaban yang tadi. Kalian bisa lihat di sini. Ya, hampir ya tadi lah mirip lah ya. Kemudian sekarang kita coba ini ada file di tugas kedua yang berisi informasi tentang kinerja kelas yang diberikan. Kita disuruh untuk tampilkan nama siswa yang berprestasi di konsol dan hitung nilai rataan mereka. Nah, saya coba salin kodenya ke collab teman-teman supaya kalian nggak ini di VS Code nggak nyaman banget kalau eh, nanti saat mau ngebuat aplikasinya baru nyaman. Tapi kalau sekarang lebih nyaman langsung pakai collab ya. Oke, cara menemukannya di file nama siswa yang berprestasi itu kan nanti kita pertama ini ya teman-teman, ini nama siswanya, ini kemudian nilainya. James S 4, Johnson 4, 3, 2, 4, 5, 3. Kemudian tentu saja yang paling tinggi adalah nanti 5. Gitu ya. Nah, yang harus kalian ketahui adalah nama-nama ini dalam satu spasi, teman-teman. Sorry, dalam satu baris. Ini maksud kakak tadi ya. Readline itu kalau baris ini nggak penuh tadi, dia akan tetap azali parabi, azali parabi, azali parabi. Sehingga kita harus membuatnya di bawah. Nah, ini line pertama, line kedua, line ketiga, line keempat. Oke? Nah, sekarang varian yang mungkin kalau kita analisis teman-teman, dia nanti line-nya itu akan seperti ini ya. Jadi ada karakternya di sini, kemudian ada spasi, apa namanya, karakter akhir nama, kemudian spasi, kemudian ada nilainya. Nah, gimana cara memproses ini dalam apa namanya file yang kita akan gunakan? Nah, kita dapat memproses ini dengan eh, apa namanya metode .split, yang mana split ini akan memecahkan berdasarkan apa yang kita inginkan. Yaitu kalau spasi dia akan terpecah nanti jadi Harold O kemudian 5. Itu datanya saat kita baca. Nah, kemudian split itu istimewanya dia langsung membuatkan kita dalam bentuk list seperti ini, gitu. Nah, sekarang ini datanya menjadi ini data ke 0, ini data ke 1, ini data kedua. Ini indeksnya ya, bukan data, sorry. Ini data di indeks ke 0, 1, kedua. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk menampilkan nama siswa yang berprestasi, perlu kita ketahui kelas apa yang sesuai dan nama keluarga tertentu. Nah, ini dia contohnya. Jadi teman-teman, kan di sini kita ingin melihat pertama nilainya dulu ya. Kalau dia tertinggi, nanti kita tampilkan gitu. Itu analisisnya. Caranya gimana? Nanti kita coba buat kelas ya. Kelas ini apa namanya? Dia akan kita buatkan tiga properti, yaitu nama, panggilan, kemudian nilainya. Nah, kemudian setelah ini jadi, kita coba nanti saat penempatannya itu seperti ini. Nah, kemudian di akhir tuh kita jadikan nilainya bukan lagi suatu string, tapi kita buat dia integer menggunakan fungsi int. Setelah itu, bentar guys.
setelah itu, mana ini? Di mana kita membaca informasi tentang siswanya, konversi setiap baris informasi ke objek bertipe apa namanya? List nanti, kemudian analisis apakah siswa berprestasi itu termasuk 5 besar dan simpan nilainya. Nah, kemudian nanti kita coba baca dan olah menjadi objek pupil yang sama, yaitu tidak ada daftar pupil yang besar. Nah, sekarang analisisnya akan seperti ini nanti teman-teman. Ya, misalnya nanti kita punya nama-nama ini dan nilainya, ya otomatis nanti eh, ya apa namanya kita dapat melakukan hal ini gitu, dapat eh, penjumlahan antara ini dan nilai di bawahnya adalah 9 tambah 3, 12. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa ini perlu? Karena nanti kita ingin mencari nilai rataan dari seluruh siswa itu. Jadi kita akan mengambil yang paling akhir. Kemudian amount-nya juga gitu. Nah, kemudian setelah ini tambahkan kodenya nanti begini, guys. Ya. Base pupil with open pupil large.txt, modenya R, for line inline. Nah, jadi nanti setiap nama itu dibaca. Data sama dengan line.split, pisah berdasarkan spasi. Kemudian ekstrak nilainya menjadi, terutama yang terakhir kita jadikan dia integer supaya nanti kita bisa cari rataannya sama ya rataannya sih ya tujuannya. Kemudian buat logika kalau nanti nilai itu, nah dot mark ini apa? Dia berasal dari kelas nanti sama dengan 5, maka tambahkan ya base pupils dot append data pupil dot surname. Namanya yang kita tambahkan bukan nilai. Jadi siswanya kita kayak terverifikasi gitu. Oke, gitu dia teman-teman. Ya. Nah, sekarang itu belum lengkap, kodenya belum lengkap. Sekarang kita lihat di sini langsung tuh part 2 ini dia. Nah, jadi kelas pupil yang dimaksud tadi adalah yang ini teman-teman. Ya, kalau kalian lihat yang dimaksud itu adalah yang ini. Ini nanti saja kelas pupil, kemudian buat pupil list, kemudian def print class for pupil in pupil, print pupil surname, pupil name, kemudian ya pupil mark. Nah, kemudian kita buat lagi ya beberapa fungsi print 5 besar, kemudian find average, fungsinya begini. Ya, ini adalah fungsi-fungsi untuk mendapatkan nama, print 5 terbesar, kemudian yang ini untuk menemukan rataan nilai. Nah, sekarang apa hubungannya dengan file text yang kita berikan? Nah, karena file text yang ditulis, data ini ditulis dalam file text seperti ini, ya, saya nggak bisa baca. Yang jelas di sini, guys. Aduh, salah lagi. Aduh, saya harus masuk lagi, guys. Ini yang jelas datanya, teman-teman. Nah, ini dia, ya. Ada banyak sekali nih daftar nilainya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah start time. Ini kalau kalian mau ukur timer programmingnya. Yang jelas kita harus bilang with open pupil large.txt, modenya read, for line in file, datanya sama dengan line.split. Kita pisah. Kemudian buat variabel untuk kelasnya atau objek, kemudian ekstrak datanya, yang terakhir jadikan suatu angka. Kemudian pupils.append pupil. Nah, data yang kita ekstrak ini kita tambahkan ke list yang sudah kita buat di sini. Oke. Setelah itu kita tinggal print pipe untuk pupil. Nah, kenapa kita bisa langsung print pipe? Karena dia udah dalam bentuk list. Kemudian find average. Kemudian kalau kalian mau lihat runtime-nya silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini kalau kalian mau lihat. Nah, ada banyak daftar tadi. Tidak mungkin kita menggunakan
Manual ya, kalau Excel sih lebih mudah dia ya. Cuman kan nih kasusnya sekarang ada tulisan gitu. Nah, ini dia guys. Hasil akhirnya average-nya 3,91. Oke. Dan 5 terbesar itu adalah ya banyak nih ya. Nah, ini dia 5 terbesar, kalian dapat bilang loh, ya ini kalian dapat bilang begini aja. 5. Nah, top students. Nah, students ya. Sorry, bukan 5 tapi 25 maybe. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia guys. Oke, average-nya ini. Ya, tugas yang kedua kalian dituntut untuk membuat apa namanya? Ini nggak usah diselesaikan, tapi kalau kalian mau silahkan. Nanti saya bagikan file ini ya. Saya bagikan file ini. Kalau kita ingin melihat timing komputasinya, kita dapat menggunakan ah, modul waktu. Nah, ini dia. Sekian second ya. Runtime-nya, wah banyak banget nih ya. Sekian detik ya. Oke, ada pertanyaan terkait kelas, guys? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, versi large-nya itu seperti ini, guys, ya. Hampir sama, cuman di sini kita tambahkan di bagian, nah, kita nggak pakai fungsi secara terpisah, tapi kita membuat fungsinya nanti langsung di dalam apa namanya? Di dalam eh, file teksnya gitu. Bebas nanti kalian mau pakai yang mana. Ya, sama aja tapi intinya. Oke, gitu guys. Nah, kemudian yang terakhir ini nggak usah aja, tapi kalian centang aja semuanya ya. Karena filenya nggak disediain di VS Code. Oke, ini saya coba kirimkan, kalian analisis ya teman-teman. Buat belajar. Saya minta maaf ya tadi teman-teman. Aduh, karena kalian sudah menunggu. Cukup lama. Nah, itu dia guys. Silakan di-run di masing-masing laptop. Oke, boleh share screen. Kalian mau nambah 15 menit, saya nggak apa-apa. Gimana? Muklis, Faiza, Janitra. Saya tadi soalnya telat banget ya. Gibel, mau nambah 15 menit atau cukup? Nggak apa-apa teman-teman. Mau nambah. Gimana? Materinya sampai hari itu doang sih. Kalian dapat membaca, menambahkan, sama menambahkan tanpa menyimpan konten lama. Itu doang sebenarnya intinya hari. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Halo. Oke. Serius nggak ada Pak Iza? Janitra?
Ibel, Muklis? Kayaknya nggak Cep ada sih. cepet dong kita selesainya guys. Nggak apa-apa 5 menit yang tadi, 15 menit yang tadi. 20 menit malah saya hilang. Kalau bisa jangan ditulis, di copy paste ya filenya, teman-teman. Kalian ini aja, dari awal aja ulang. Kalau kalian nanti bisa bertanya di minggu depan. Oke, kalau nggak ada, cukup dari saya. Thank you dan sampai jumpa hari Rabu. Bye-bye. Eh, Makasih. Jangan lupa Makasih submit. Kak. Jangan lupa Makasih. submit. Oke.